Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Marfirah. Di video kali ini saya ingin menjawab soal UTS dari mata kuliah Aswaja dengan dosen pengampu Pak Rosadi. Baiklah, sini ada 5 soal atau pertanyaan. Oke, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu apa yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Baiklah, saya akan menjawab. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu pemahaman akidah Islam yang ada di dunia, dan tidak hanya Aswaja, banyak sekali pemahaman akidah Islam seperti Khawarij dan Syiah. Tetapi Aswaja adalah pemahaman yang sebagian besar umat Islam di dunia meyakini bahwa Aswaja adalah pemahaman yang paling benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dan pemahaman Aswaja diwarisi dari generasi ke generasi sampai saat ini. Kata Aswaja bukan cuma sekedar singkatan semata. Kata tersebut identik dengan istilah Islam Sunni. Baiklah, soal yang kedua yaitu ciri-ciri Aswaja. Di sini ciri-ciri Aswaja ada 4. Yang pertama ialah iman, ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Iman yang sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengajarkan dengan anggota. Yang kedua ialah Tuhan itu ada, namanya Allah dengan 99 nama. Yang ketiga yaitu Tuhan memiliki banyak sifat yang disimpulkan dengan perkataan Tuhan memiliki sifat-sifat jalal, kebenaran, jamal, keindahan, dan kamal, kesempurnaan. Yang keempat itu sifat yang wajib diketahui oleh umat mukmin yang balik berakal adalah 20 sifat. Biasanya juga dikenal dengan sifat 20. Baiklah, soal yang ketiga yaitu cara pikir Aswaja. Cara pikir Aswaja ada 3. Yang pertama ialah at-tawasud atau sikap di tengah-tengah, sedang-sedang dan tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Yaitu yang dimaksud ialah Aswaja tidak membela salah satu kelompok dan tidak memusuhi kelompok lain, karena Aswaja berada di tengah-tengah atau netral. Yang kedua yaitu at-tawazun atau seimbang dari segala hal, termasuk penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kelompok Aswaja selalu pikir at-tawazun, seimbang, tidak semata-mata mendepan Al-Quran dan hadis, juga menggunakan akal dalam memutuskan suatu perkara yang memang tidak ada dalilnya. Yang ketiga yaitu al-i'tidal atau tegak lurus. Pemikiran al-i'tidal atau tegak lurus kelompok Aswaja tidak berhenti menyuarakan kebenaran, apapun itu rintangannya. Setiap kebenaran harus dipertahankan, segala ancaman pemikiran luar yang merusak Islam. Baiklah, soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan akidah dan fikih Aswaja.
Akidah aswaja adalah keyakinan seseorang terhadap agama Islam. Akidah aswaja adalah akidah Islam itu sendiri. Ketika berbicara tentang akidah aswaja, tidak bisa dipisahkan oleh tokoh utama aswaja, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Mansur Maturidi. Dua tokoh inilah yang paling berjasa besar mempertahankan akidah aswaja di zamannya. Untuk saat ini, para pengikutnya meneruskan perjuangan kedua tokoh ini untuk mempertahankan aswaja di tengah tantangan semakin kompleks. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia menjadikan kedua tokoh ini sebagai guru akidah. Lanjut, fikih aswaja atau tata aturan dalam agama Islam tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Sampai sekarang, fikih masih hidup di tengah masyarakat Islam. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi aturan Islam yang bermuat dalam fikih masih hidup atau diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam aturan pernikahan, umat Islam menggunakan kodifikasi hukum Islam yang diakui oleh negara Indonesia. Fikih tidak bisa dipisahkan dari umat Islam karena fikih memiliki fondasi ilmu ilahi, yakni Al-Quran dan Sunnah Hadis. Baiklah, untuk soal yang kelima, yaitu bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Baiklah, saya akan menjawab. Pandangan saya tentang banyaknya kelompok di dalam Islam itu adalah hal yang pasti terjadi. Kenapa? Karena manusia sendiri itu pasti memiliki pendapat masing-masing, yang pasti manusia ini beranggapan bahwa ada yang kurang pada saat itu di dalam ajarannya, menganggap bahwa banyak sekali hal yang seharusnya tidak ada tapi ada, seharusnya yang sesuai hadis yang di dalam Al-Quran tapi tidak diterapkan di kehidupan. Ini yang membuat manusia ini atau masyarakat ingin menciptakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia yakini. Banyak sekali hal yang diyakininya tapi tidak ada di dalam masyarakat itu, dan ini membuat banyak sekali kelompok masyarakat atau kelompok yang ingin membuat aturan yang sesuai dengan yang dia yakini. Dan masalah apakah bisa disatukan, mungkin itu sangat sulit disatukan. Kenapa? Karena kelompok ini sudah memiliki sudut pandang masing-masing, sudah memiliki keyakinan masing-masing bahwa hal yang dia terapkan atau yang dia yakini itulah yang paling benar, dan bakalan sulit untuk menyatukan kelompok-kelompok ini di dalam satu pemikiran atau satu ajaran yang diyakini oleh satu kelompok tapi tidak diyakini oleh kelompok yang lain. Ini bakalan sulit. Sekian saja yang bisa saya jawab. Jika ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.